Nah, dan di sini langsung saja kita akan mulai sesi Q&A, tapi sebelum itu saya akan ingatkan lagi kepada para hadirin semua untuk jangan lupa mengisi link survei ataupun juga feedback terkait dengan acara ini yang sudah diberikan oleh panitia melalui chat Zoom. Nah, langsung saja ini kita sapa ya, ini pertanyaannya banyak sekali, mungkin bisa raise hand dulu ya, diutamakan untuk yang bertanya secara langsung. Adakah yang berani bertanya secara langsung? Langsung aja di klik untuk fitur raise hand-nya ataupun juga angkat tangannya. Karena kalau dari Zoom ini, dari via chat ini banyak sekali pertanyaannya nih, dari mana-mana nih Mas dan Pak Triyono. Ini ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Bandung, ini luar biasa sekali antusiasmenya dan juga pertanyaannya benar-benar kritis begitu ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi? Langsung saja. Oke. Kami persilakan kepada Mas Teddy Handoko, boleh diperkenalkan dari mana, kemudian juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan silakan untuk pertanyaannya. Baik, selamat siang. Nama saya Teddy Handoko dari BUMN PTLN Bandung, Ibu Sarifah. Selamat siang Pak Triyono dan Pak Eko. Selamat siang. Selamat siang Mas Teddy. Ya, Pak, dengan melihat fluktuasi perekonomian global ini, bagaimana strategi para UMKM untuk tetap bisa mencapai pasar ekspor, Pak, secara stabil gitu, Pak? Oke, baik. Jadi bagaimana strateginya UMKM ini? Bagaimana caranya bisa mencari market-market global gitu dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil? Kemudian ke Pak Triyono, bagaimana Pak transformasi digital yang akan dilakukan oleh satu perusahaan di mana para karyawannya ini bisa menerima, Pak, dan bisa mengikuti dari kebijakan pimpinan gitu, Pak, strateginya untuk melakukan transformasi digital seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, itu aja Bu Sarifah, Pak Triyono, dan Pak Eko atas pertanyaan saya. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Oke, langsung aja kepada Mas Eko dulu ya. Tadi pertanyaannya adalah strategi UMKM di pasar ekspor, baru kemudian nanti ke Pak Tri. Kami persilakan kepada Mas Eko. Oke, baik. Terima kasih Mas Teddy ya. Pertanyaannya sangat menarik ya terkait dengan implikasi ke UMKM ya. Nah, kalau saya idenya begini. Jadi ketika pemulihan global ini mulai terjadi, yang pulih itu sesungguhnya adalah negara-negara yang memang sebelumnya sudah menjadi mitra dagang utama Indonesia. Artinya ini sebetulnya pasar tradisional begitu ya, seperti China, Amerika gitu ya, Uni Eropa begitu. Nah, ya kalau kita mau ngembangin ekspor ke sana ya, baik yang besar maupun yang UMKM ya, bidikannya memang harus kepada negara-negara yang sudah mulai pulih duluan ini begitu, karena pasti mereka juga meminta lebih banyak produk-produk dari mitra dagangnya begitu, dan ini juga sudah kelihatan ya dari sisi ekspor kita itu ada peningkatan ya, kita kalau tidak salah dalam 10 bulan terakhir ini selalu surplus neraca perdagangan, itu salah satunya karena peningkatan dari permintaan ekspor di negara-negara yang ekonominya sudah mulai tumbuh kembali ini ya, terutama negara besar ya, China, Amerika, dan mungkin juga beberapa negara di Eropa dan juga sebetulnya ASEAN ya. Jadi kalau opsi-opsinya sebetulnya itu adalah negara-negara yang memang sangat istilahnya prospektif gitu untuk dibidik dari sisi ekspor ya oleh UMKM. Saya rasa itu komen saya, Mas Teddy. Ya, selanjutnya saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Teddy Handoko ya, mengenai transformasi digital. Memang ini yang banyak dilakukan saat ini karena sekarang zaman digitalisasi, kalau nggak digitalize itu akan tertinggal. Sehingga semuanya harus mengikuti perubahan zaman lah begitu. Hanya memang transformasi digital ini memang transformasi yang sangat mendasar dan besar sebenarnya. Karena terjadi perubahan mindset yang biasanya manual menjadi digital. Kemudian terjadi perubahan budaya. Di samping itu terjadi perubahan sistem, kemudian perubahan kompetensi. Karena itu secara menyeluruh rupanya. Sehingga boleh dikatakan memang harus serius. Nah, untuk itu ini peran pemimpin sebagai change leader menjadi penting. Jadi bagaimana pemimpin itu bisa mengkomunikasikan visi-visi dan rencana perubahan itu dengan baik.
supaya perubahan itu bisa diterima. Yang penting adalah karyawan bisa memahami mengapa perlu perubahan. Bagaimana kalau seandainya tidak berubah, akibatnya seperti apa? Istilahnya kita tidak bisa mundur lagi, kita tidak bisa diam, kita harus maju dengan berubah. Bagaimana komunikasinya, meyakinkan. Nah, untuk itu juga pemimpin tersebut perlu dibantu oleh champion-champion atau change agent di masing-masing unit supaya istilahnya komunikasi ini bisa merata dan bisa diyakinkan oleh para agen-agen perubahan ini. Nah, selain itu juga ada biasanya dibentuk adalah Transformation Office yang untuk monitor dan mengendalikan perubahan itu supaya bisa jalan terus. Jangan seperti di awalnya semangat, kemudian belakangnya sudah mulai kendor. Itu yang perlu Transformation Office yang terus menggelorakan perubahan, melakukan pendampingan, misalnya kalau memang diperlukan peningkatan kapasitas teknis di bidang digital, itu perlu ada pendampingan, karena mungkin sebagian dari kita memiliki masalah dalam digital savvy, begitu. Sehingga itu yang diperlukan, dan juga early warning system perlu dimainkan di sini supaya betul-betul kalau ada kendala-kendala segala bisa ditangani. Samping itu juga saya pernah mendengar seorang ahli perubahan mengatakan kalau itu semua sudah dilakukan, maka senjata terakhir adalah dipaksa berubah. Kemudian orang yang dipaksa itu akan terpaksa. Kalau sudah terpaksa, maka akan bisa. Kalau sudah bisa, akan terbiasa. Kalau sudah mulai terbiasa, sudah menjadi habit, itu sudah berubah namanya. Jadi, bagaimana kita mengatur itu dengan baik supaya karyawan tetap semangat untuk berubah. Pertama adalah mindset-nya, kemudian budayanya, baru diikuti oleh sistem dan kompetensi. Saya kira demikian, Mas Teddy. Oke, ini benar-benar perlu persiapan yang luar biasa ya untuk transformasi digital, karena memang selain niat saja untuk menjadi go digital gitu, tapi juga dibutuhkan permodalan yang tentunya tidak sedikit ya Pak ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Mungkin diwakilkan aja ya, kita baca tadi ada pertanyaan dari via chat Zoom-nya. Ini pertanyaannya adalah, saya Aziza Karimasari dari Jakarta, izin bertanya kepada Pak Eko Listianto. Mendengar penjelasan Pak Eko perihal perkembangan vaksin akan meningkatkan pemulihan ekonomi. Apakah ini valid dengan apa yang terjadi di India? Karena sebelum gelombang kedua pandemi COVID-19 di India terjadi, banyak klaim dari pemerintah India yang mengatakan bahwa telah terbentuk herd immunity. Dan ini membuat pemerintah dan masyarakat akhirnya lengah. Selain itu, virus COVID-19 di India diberitakan bahwa mutasinya tidak terdeteksi oleh PCR test. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan perkembangan dari pandemi, pengembangan vaksin di Indonesia saat ini, apa yang bisa dijadikan pembelajaran dari India? Hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi? Oke, jadi gini, saya jawabnya secara ekonomi tentu saja karena bukan epidemiolog ya, tapi ekonom. Jadi gini, ya kalau kita lihat ya kasusnya itu kan karena mereka abai terhadap protokol kesehatan walaupun memang sudah vaksinasinya berjalan begitu, tetapi ya kalau dari versi pemerintah sudah mencapai herd immunity, tapi kalau kita lihat data tadi ya sebetulnya yang paling cepat vaksinasinya kan di Israel sebetulnya. Ya, dan setelah itu ya seperti saran pemerintah ya, setelah divaksin tetap pakai protokol kesehatan begitu sampai kemudian herd immunity-nya tercapai begitu baru tingkat efektivitas dari vaksin itu secara kelompok itu katanya akan meningkat begitu. Nah, kalau kita lihat ya negara-negara lain yang juga vaksinasinya kenceng ya, China misalkan atau Amerika ya itu juga buktinya juga kemudian tidak diikuti dengan akselerasi kasus yang kembali meningkat kan begitu. Jadi sebetulnya kalau langkah vaksinasi itu tetap diikuti dengan protokol kesehatan yang tepat dan sampai pada akhirnya mungkin seperti sudah katanya di beberapa di New Zealand ataupun di Australia sudah
pada beberapa ini sudah nggak menggunakan masker, diperbolehkan begitu ya. Dan itu kan sebuah apa istilahnya ya, sebuah capaian yang memang perlu strategi ya. Ini perlu tahapan yang memang harus didukung oleh semua begitu. Ya kalau di kita menunggu vaksin ya idealnya tetap pakai protokol kesehatan, dan juga mungkin larangan mudik yang dilakukan pemerintah saat ini kan memang salah satunya mengambil pelajaran dari India itu kan, karena mereka juga ada ini ya, ada ritual keagamaan yang kemudian berkerumun terus kemudian tidak tidak menggunakan protokol kesehatan walaupun memang sudah ada vaksinasi. Nah, di kita juga ya saya sendiri menyambut baik ya adanya larangan mudik. Saya tahu ini akan sedikit banyak akan melukai sisi perekonomian, tetapi tadi ya konsistensi untuk menurunkan kasus dan kemudian juga mempercepat vaksinasi itu sebetulnya adalah faktor pemungkin ya untuk tetap menjaga optimisme itu terus terjadi begitu. Jadi ya kita nggak ingin melihat PMI yang tadi sudah di atas 50 itu kembali ke bawah 50 gitu. Kalau misalkan kita tidak menjaga protokol kesehatan dan juga vaksinasinya tidak cepat begitu. Seperti beberapa waktu lalu ya sudah mulai ada peningkatan kembali turun. Nah ini kita sekarang udah mulai tahapan naik, mudah-mudahan ini akan konsisten ya kenaikannya begitu. Nah, salah satunya saya rasa ya itu ya. Jadi memang ya kalau secara umum ya India itu kan memang kegagalannya karena tadi ya tidak ibaratnya euforia begitu. Jadi mungkin nanti Indonesia juga perlu ada tahapan, kalaupun sudah mencapai katakanlah 70% sudah divaksinasi misalkan begitu, tetap upaya untuk merelaksasinya itu harus pelan-pelan sepertinya. Apalagi kita di negara berkembang ya, yang memang sekarang aja mungkin untuk protokol kesehatan masih perlu sosialisasi terus kan begitu, Mbak Syarifah dan ini ya Mbak Aziza ya. Salah satu jawaban saya itu Mbak Syarifah. Oke, siap Mas Eko. Ini jelas sekali ya. Ini artinya adalah meskipun vaksinasi terus berjalan, tapi jangan lupa protokol kesehatan juga harus tetap diterapkan, begitu saling berjalan beriringan. Nah, berikutnya mungkin Pak Tri boleh memberikan tambahan nih Pak, ataupun juga tanggapan, tapi mungkin saya twist sedikit nih Pak pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah seperti apa untuk vaksinasi dan juga kepemulihan ekonomi, nah tapi sebetulnya kita ketahui memang yang akhir-akhir ini banyak dan juga sudah disebutkan dari Satgas COVID-19 ini adalah dari klaster perkantoran ataupun juga dari korporasi sendiri. Nah ini seperti apa nih Pak tanggapannya? Iya, jadi dunia usaha itu betul-betul sangat memperhatikan dan menginginkan bahwa COVID-19 ini bisa segera mungkin dikendalikan. Bappenas waktu itu sudah buat skenario bahwa nanti akan bisa terkendali bulan Juli misalnya, tergantung jumlah vaksin yang bisa dilakukan begitu. Tapi kalau itu belum, mungkin September. Nah, ini dunia usaha juga sangat menunggu-nunggu ini dan ingin cepat lari sebenarnya. Nah, di samping itu juga akhir-akhir ini memang minggu ini ya, itu terdengar berita bahwa justru klaster perkantoran itu kembali menjadi marak lagi karena mungkin mulai kendor penerapan protokol kesehatan di kantor-kantor. Ini yang menjadi penting. Kalau memang ingin cepat selesai pandemi ini, memang harus dimotori dan diberi contoh oleh kantor-kantor, baik kantor pemerintah maupun kantor-kantor swasta dan yang lain. Nah, ini yang kita perlu juga mengimbau supaya perkantoran juga bisa memberikan contoh sehingga masyarakat umum itu bisa tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, karena anggota masyarakat kan yang bekerja di kantor-kantor itu. Kalau kantor itu mulai kendor, maka masyarakat akan kembali kendor. Tapi kalau kantor itu mulai perketat lagi, masyarakat saya kira juga akan dapat info dan akan mengikuti. Saya kira begitu, Mbak. Oke, siap, luar biasa sekali Pak Triyono. Ini benar-benar ya di berbagai kondisi dan juga situasi tetap protokol kesehatan harus kita terapkan begitu, termasuk adalah di kantor sendiri begitu. Oke, berikutnya ini ada Pak Cahyono Suryo Dibroto, ini juga raise hand nih rupanya ingin bertanya ya Pak ya. Kami persilakan kepada Pak Cahyono. Terima kasih Mbak Syarifah. Agak menyimpang sedikit dari topiknya barangkali tapi ya.
Pertanyaannya sederhana. Belakangan ini tidak ada lagi yang bicara tentang peluang bonus demografi bagi Indonesia. Yang berapa tahun yang lalu sempat jadi topik pembahasan yang intens. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia sudah berhasil atau gagal atau masih dalam ancang-ancang untuk memanfaatkan peluang bonus demografi ini, atau sebabnya kenapa? Atau alternatif yang lain adalah pertanyaannya, apakah peluang bonus demografi ini telah buyar gara-gara pandemi COVID-19? Kalau memang telah buyar, apa yang perlu diantisipasi dari sisi negatifnya? Mungkin itu saja. Luar biasa sekali pertanyaannya. Oke, Pak Cahyono, ini ditujukan kepada siapa? Mungkin request Pak Oke, ini siapa nih yang mau menjawab duluan? Atau Mas Eko atau Patri? Persilahkan. Ya, silahkan Mas Eko dulu. Oke ya, boleh. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahyono ya, pertanyaannya sangat menarik ya. Memang isu bonus demografi ya, yang itu biasanya mengait dengan middle income trap itu memang tenggelam ya seolah-olah ya di situasi pandemi seperti saat ini ya. Kebetulan ya Indef tetap mengkaji ini dan kemarin juga kita sempat presentasi di Antet ya di PBB dan begini, kalau dikatakan apakah sudah lenyap ya belum ya Pak ya. Memang kita masih dalam proses, sebetulnya kita sudah mulai ini sebetulnya masuk dalam fase bonus demografi ya. Perkiraannya mungkin sampai 2035 atau ada yang bilang 35, ada yang 40, ada yang ya macam-macam lah ya. Tetapi ukuran kalau secara ekonomi kan jelas ya, ukurannya adalah GDP per kapitanya mencapai minimal 12.000 US dollar ini ya per kapita begitu, dan ini masih jauh di kita ya, itu masih kita baru 4 ribuan, jadi masih 3 kali lipat dari upaya sekarang ya yang harus dilakukan. Kalau hitung-hitungan dari, ya ini saya quote juga dari Bappenas gitu ya, kalau pertumbuhan ekonomi kita Pak, itu mampu mencapai setidaknya antara 5,7 sampai sokor bisa di atas 6% ya, itu kita masih mungkin Pak, masih mungkin untuk mencapai bonus demografi itu Pak. Artinya kita masih mungkin berpeluang untuk jadi negara maju, katakanlah begitu. Tapi harus konsisten nih, jangan 5% terus gitu ya lama gitu ya, seperti yang beberapa tahun kemarin, atau sekarang kita masih negatif ya, kemungkinan mudah-mudahan 2021 ini sesuai harapan pemerintah bisa 4,5 sampai 5%. Terus kemudian di atas itu begitu. Jadi kalau syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi harus minimal 5,7 rata-rata selama kurang lebih ya 20 tahun lagi ya, itu ya 15 tahun lagi begitu. Kalau nggak mencapai seperti itu gimana? Ya kita akan menjadi negara middle income ya, yang mungkin lama di situ, karena dari riset itu Pak hanya ada 16% dari keseluruhan negara yang ada di dunia ini yang berhasil lompat ya sebagai negara maju. Nah kita tentu ingin menjadi yang termasuk yang 16% itu gitu. Tapi ya mungkin tantangan-tantangan seperti pandemi seperti saat ini itu menguji sebetulnya ya, dari sisi tidak langsung dari sisi ekonominya, tapi bagaimana kelembagaannya ya, bagaimana di dalam mengelola itu, dan terbukti ternyata negara yang memang kelembagaannya solid ya, negara-negara yang memang negara maju ya, tapi kan di luar itu karena kelembagaan juga sebetulnya ya, bagaimana kemudian SDM itu di era pandemi seperti sekarang memang terbukti ya, pada SDM yang unggul ternyata COVID bisa diatasi ya, pada SDM yang memang masih berkembang ya, COVID-nya ada yang berhasil diatasi, ada yang belum ya. Seperti di India tadi sebetulnya case yang menarik gitu ya, sudah mulai vaksinasinya lebih cepat dari Indonesia, sudah mulai berjalan, tapi kemudian ya kita tahu mereka juga sama dengan kita, negara berkembang, terus tiba-tiba segera aja gitu ya, merasa udah semuanya aman dan meledak kasusnya begitu. Saya rasa jawaban saya itu Pak Cahyono. Oke, Ya, terima kasih. Silakan Patri mungkin ingin menambahkan, apalagi kita ketahui Presiden Joko Widodo juga menargetkan kuartal 2 2021 ini 7% begitu, tapi ini juga tantangan berat, kita semua tahu gitu. Patri mungkin ada yang ingin ditambahkan?
Iya, kalau dari sisi mikro, dari sisi perusahaan, ini bonus demografi ini menjadi peluang atau potensi pasar yang besar ya nanti kalau ini bisa muncul. Dan saya kira dunia usaha juga punya peran dalam hal ini, terutama bagaimana dunia usaha itu bisa memahami perkembangan pasar, memahami perilaku konsumen, memahami juga perubahan kebutuhan dan keinginan dari konsumen, sehingga bisa dengan cepat melakukan inovasi-inovasi, inovasi produk, inovasi proses, inovasi model bisnis, maupun inovasi bisnis baru ya, yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan serta situasi kondisi pasar. Itu yang pertama. Dengan adanya inovasi-inovasi yang bisa bagus dan inovasi yang bisa meningkatkan keunggulan bersaing, itu juga harusnya juga ditujukan bagaimana supaya kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Artinya bagaimana kita bisa meningkatkan lokal konten dalam produk-produk kita, dalam konsumsi kita. Untuk itu diperlukan produk-produk domestik atau produk-produk lokal yang memang bisa bersaing dengan produk-produk impor gitu. Nah, ini yang ujung-ujungnya adalah kembali lagi investasi teknologi, kemudian investasi di bidang kompetensi SDM, kemudian juga perubahan di dalam organisasi sendiri, perubahan strategi, perubahan model bisnis, perubahan sistem, dan sebagainya. Saya kira itu. Oke, siap. Ini berarti memang dari skala mikronya dulu ya Pak ya, memang pelan-pelan diperbaiki begitu untuk pertumbuhan ekonomi yang bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Tri atas jawabannya, terima kasih juga Pak Cahyono atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Oke, kita beralih ke penanya berikutnya. Di sini sudah ada juga yang raise hand, udah banyak sekali. Kami persilakan kepada Mbak Fitri. Oke, sudah bergabung di sini ya Mbak Fitri Kusuma. Dipersilakan untuk unmute, kemudian memperkenalkan diri dari mana dan pertanyaannya apa. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Fitri Kusuma dari Bekasi. Saya izin bertanya kepada Bapak Tri ataupun Bapak Eko. Di sini saya ingin bertanya, saat ini kan untuk pasokan bahan pangan di Indonesia mayoritas itu melalui impor, sedangkan di Indonesia sendiri memiliki lahan yang cukup luas untuk menghasilkan bahan pangan. Sedangkan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi di negara kita sendiri itu salah satunya melalui UMKM. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai ekspor bahan pangan tersebut gitu? Terima kasih. Siap, terima kasih Fitri. Ini masalah klasik ya, masih impor bahan pangan. Ini silakan nih Pak Tri dulu mungkin ya gantian atau Mas Eko. Silakan. Ya mungkin tadi ketahuan saya dari PB ya, S1-nya ya. Jadi mau nggak mau harus bertanggung jawab lah begitu ya. Ya, jadi begini, Indonesia memang punya comparative advantage di bidang sumber daya alam, terutama sumber daya lahan dengan agroklimat yang memang baik. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini dengan baik supaya bisa memberikan hasil produktivitas dan mutu hasil pertanian yang baik. Tahap pertama itu. Dan ternyata dari hasil riset terakhir mengatakan bahwa kepemilikan lahan pertanian, terutama lahan sawah, itu kecil sekali sekarang ini karena proses pewarisan ya. Jadi rata-rata antara 0,2 sampai 0,25 hektar. Dan itu bukan skala ekonomi. Apalagi dengan situasi kondisi ekonomi dari rumah tangga petani yang memang kesulitan dalam permodalan, juga kebutuhan kondisi uang, sehingga boleh dikatakan sulit untuk menerapkan teknologi yang memang lebih efisien, yang lebih produktif, sulit juga memupuk, misalnya beli pupuk juga sulit dan sebagainya. Sehingga salah satu, menurut kami, salah satu yang perlu dilakukan adalah
bagaimana pengelolaan pertanian ini bisa dalam skala ekonomi yang memang baik, gitu, lebih efisien dan lebih produktif, sehingga istilahnya seperti model-model rice estate dan sebagainya. Mungkin juga seperti BUMDes, itu perlu diarahkan bagaimana BUMDes bisa menjadi perusahaan desa yang mengelola secara perusahaan, menggunakan teknologi baru, menggunakan metode-metode baru, sehingga produktivitas itu bisa meningkat, kualitas bisa meningkat, kemudian hasilnya bukan hanya sebagai raw material, tapi masuk ke industri, menjadi produk-produk hilir yang memiliki added value yang tinggi. Jadi kalau memang diserahkan begitu saja kepada petani, itu berat memang, situasinya secara struktural memang berat. Sehingga memang perlu ada istilahnya klasterisasi, ada estate, ada terutama misalnya membangun ekosistem bisnis di desa atau di level kecamatan yang memang yang tangguh begitu. Nah ini yang baru bisa, karena di negara lain itu bisa mengekspor ke Indonesia karena lebih efisien, lebih produktif, dan di samping juga lebih berkualitas. Kemudian delivery-nya bisa lebih terjamin, karena betul-betul dikelola secara bisnis. Saya kira sementara itu dulu, Mbak. Siap, terima kasih Pak Triyono. Ini food estate ya Pak ya, memang salah satunya programnya lagi digencarkan gitu oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Mas Eko mungkin ada tambahan, ada yang ingin ditambahi, silakan. Ya, terkait sektor pertanian ini ya mudah-mudahan hikmah di balik pandemi ini menggambarkan sebetulnya ya. Sektor pertanian itu tadi walaupun kepemilikan lahannya sangat kecil, tapi ternyata di tengah pandemi, dihajar pandemi tetap tumbuh positif itu. Masih bisa 3%-an lah gitu ya. Sebelum pandemi itu 3,6%, sekarang sekitar 3%-an. Cuma persoalannya nanti setelah pasca pandemi itu belum tentu juga akan langsung naik begitu Mbak Fitri ya. Ini juga tantangan. Kenapa? Karena tadi proses-proses yang disarankan Pak Tri tadi ya, mekanisasinya, terus kemudian juga yang skalanya memenuhi lah secara skala ekonomi itu juga tidak banyak ya di sektor pertanian, terutama pertanian pangan ini kita masih jarang begitu yang semacam itu, sehingga ya upayanya harus strateginya ke arah situ ya. Jadi combine antara yang gede begitu ya, food estate, mega farm gitu ya, nanti dikolaborasikan dengan yang sifatnya nanti kemitraan untuk yang kecil-kecil begitu, ya itu mungkin itu akan punya peluang begitu untuk mengangkat sektor pertanian ke depan ya. Mungkin ini juga terkait dengan ketika dikaitkan dengan impor itu memang begini, kalau kita lihat data terbaru ini ya, menjelang puasa dan lebaran itu impor yang kenaikannya sangat cepat ya, itu adalah serealia dan gula ya, gula-gulaan gitu ya, seputar bahan pokok untuk untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran sebetulnya. Makanya kemudian tadi ya PMI kita itu kelihatan ya, dari manufaktur meningkat ya iya gitu, mereka menyiapkan stok untuk nanti dikonsumsi di Lebaran kira-kira begitu. Nah kalau kemudian ke depannya ya peningkatan itu tidak dari impor, nah itu sebetulnya kita selalu punya momentum ya. Kita hari raya keagamaan banyak di Indonesia dan itu bisa mendorong konsumsi domestik begitu. Jadi kalau misalkan ada hari raya keagamaan tapi impornya nggak naik, nah itu sudah mulai tanda-tanda permintaan dalam negeri bisa dipenuhi begitu. Mudah-mudahan nanti ke depan ya ide-ide tadi ya yang disampaikan Pak Triyono tadi ya, food estate itu benar-benar bisa berjalan begitu. Saya rasa itu tambahannya Mbak Fitri, Mbak Syarifah ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Eko. Udah jelas ya Mbak Fitri ya. Tadi pertanyaannya sudah terjawabkan dengan jelas begitu dan juga detail begitu. Oke, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Ini semoga terjawab ya karena banyak sekali nih pertanyaan yang juga masuk via kolom chat. Berikutnya kita ke Adi Muhammad Rafli. Di sini pertanyaannya adalah, selamat siang, perkenalkan saya Adi Muhammad Rafli dari Sukabumi. Izin bertanya kepada Pak Triyono, bagaimana peran manajerial dalam menjaga kinerja karyawan mengingat saat pandemi sekarang sedikit sulit dalam melakukan controlling dan coordinating bagi karyawan yang sedang WFH. Terima kasih. Ini bagus juga nih pertanyaannya, Pak. Iya. Baik, ya ini memang yang dialami ya dengan adanya perubahan cara bekerja dari WFO menjadi WFH, itu memang
perusahaan harus melakukan berbagai penyesuaian. Pertama, bahwa kita harus mulai bisa bekerja jarak jauh, artinya secara digital begitu. Nah, ini yang pertama dulu yang harus dilakukan. Jadi paling tidak sistemnya itu mendukung. Baru kemudian juga sistem yang infrastrukturnya mendukung, aplikasinya mendukung, kemudian juga sistem kerjanya juga harus diatur. Bagaimana absen, bagaimana juga penilaian kinerja, bagaimana penetapan target dan sebagainya, monitoring, evaluasi, itu juga harus dilakukan atau harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi tidak sama dengan tahun 2019. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, itu memang masih ada masalah juga. Karena banyak juga yang mengalami kejenuhan dalam bekerja di depan laptop, bisa 8 jam di depan laptop, di kamar kos atau di kamar sendiri. Walaupun di rumah seringkali kan mau nyapa anak juga susah karena terus-menerus ini. Dan di depan laptop tuh memberikan stres tersendiri. Nah, itu juga harus ditangani. Jadi bagaimana menangani stres selama WFH, bagaimana bisa enjoy bekerja dengan WFH, itu perlu ada trik-trik khusus, bahkan kalau perlu kantor-kantor itu menyiapkan konselor-konselor, para psikolog-psikolog yang bisa menangani stres selama WFH. Ternyata banyak loh kasus itu, dan itu harus dipersiapkan. Di PPM sudah ada itu, ada konseling khusus, konseling begitu, bagi yang memang membutuhkan bantuan, dan juga terus melakukan pencerahan-pencerahan, bagaimana menyiapkan, bagaimana supaya tidak bosan, bagaimana selalu fun dalam bekerja di rumah, begitu. Nah, terutama atasan. Atasan ini bukan berarti kalau WFH itu terus terjadi dehumanisasi, bukan. Jadi atasan tetap harus berkomunikasi, walaupun mungkin tidak secara tatap muka, tapi berkomunikasi lewat Zoom, lewat yang lain, dan juga menanyakan kabar keluarganya, bagaimana hubungan dengan keluarga, dan sebagainya menjadi penting. Karena ini harus kita tetap human, begitu. Jadi human touch itu menjadi penting, supaya tetap produktif. Karena produktivitas itu bukan karena sistem saja, tapi juga karena pikiran, karena hati, dan karena mood yang harus dijaga begitu. Itu tetap harus kita jaga terus. Dan mungkin ya sekali-sekali digilir masuk kantor supaya ketemu offline dan sebagainya. Soalnya banyak juga para pekerja yang rindu ke kantor begitu ya. Ya, betul. Iya. Saya kira demikian, Mbak ya. Siap. Ini Pak Tri mungkin udah ketemu belum Pak selanya? Apa masih stres nih Pak WFH sudah setahun lebih? Ya, sudah mulai menyesuaikan kan. Kalau di PPM banyak program-program ya? Karena PPM banyak psikolog ya. Jadi itu ditangani sendiri, jadi konselor, jadi ini. Dan ini Ponpinmen ini juga banyak topik-topik mengenai bagaimana bekerja happy home begitu ya. Ini juga sudah ditangani sendiri ya Pak ya, dari PPM sendiri, luar biasa. Oke, Mas Eko mungkin ada yang ingin ditambahkan, tapi kalau Mas Eko saya twist sedikit ya Mas ya. Mungkin ini seperti apa sih Mas? Apakah memang sudah ada penelitian sendiri dari Indef terkait dengan WFH, dengan kaitannya kepada produktivitas dari perusahaan sendiri, begitu Mas? Seperti apa Mas tanggapannya? Oke ya, kalau penelitian secara makro begitu, kita survei atau apa itu belum ya, kalau saya ya, kalau di kami. Tapi yang kami rasakan, kalau ya kebetulan kami lembaga riset, jadi begini Mas Adi ya, jadi memang kita sudah WFH sebelum pandemi, jadi memang sudah terbiasa mengerjakan kerjaan-kerjaan ya dengan sistem email ya. Memang yang berbeda adalah video call ya, kalau dulu ya masih jarang gitu ya, nah sekarang lebih aktif gitu. Nah kalau dari sisi perusahaan ya sebetulnya ya ini sedikit cerita ya, jadi lebih ke mikro ya, ini pengalaman pribadi. Tidak mengalami gonjangan ya, walaupun ada pandemi, tapi karena tadi sisi produktivitasnya memang sudah terbiasa. Jadi ini mirip dengan UMKM lah yang sudah go online sebelum pandemi ya. Waktu pandemi ya dia malah justru
dapat windfall profit gitu ya, mungkin kayak gitu, semacam itu juga terjadi di lembaga riset ya. Jadi rata-rata saya yakin juga mengalami karena sudah terbiasa dengan suasana apa istilahnya kerja by output begitu, terus juga secara remote begitu ya. Tapi ya memang yang hilang benar kata Pak Tri itu sisi humanisnya itu tetap berbeda ya. Jadi ada aspek-aspek yang hilang ya. Biasanya kan ya orang datang ke kantor memang tidak sepenuhnya langsung kerja diem gitu kan. Ya ada ngobrol-ngobrolnya juga dengan teman-teman yang lain, bertukar pikiran, diskusi itu yang mungkin kurang. Nah, kadang-kadang momen itu ya kalau ini tips aja mungkin ya kalau dari kami nggak tahu efektif atau enggak di tempat lain, yaitu kadang-kadang menciptakan momen Zoom meeting kayak gini tapi tidak formal, tidak harus membahas sesuatu yang berat begitu ya tentang kantor atau tentang apa, tapi sesuatu yang ringan itu kadang-kadang juga apa mengurangi ya tingkat kejenuhan untuk WFH walaupun instrumennya sama ya, sama-sama laptop begitu. Saya Karena rasa itu ya. perbedaannya dari segi sosialisasinya ya yang berkurang, karena memang sosialisasi mungkin juga ada pengaruhnya dengan Iya. rilis stres ya, dan ini sangat berkurang di saat pandemi seperti ini. Oke, Benar, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada yang sudah raise hand. Oh, di sini ada Wahyullah. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri, kemudian dari mana, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Ya, Mbak Moderator, perkenalkan nama saya Wahyu. Saya berasal dari Jogja. Tadi sangat menarik sekali presentasi dari Pak Eko tadi mengenai sekarang Indonesia sudah mulai bertumbuh. Jadi pertanyaan saya buat Pak Eko, bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sekarang sudah lumayan bertumbuh itu? Soalnya menurut saya sulit sekali mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan itu, di mana kita lihat sendiri jangan sampai ini kan India kan sudah berhari-hari banyak ini meningkat COVID-nya itu. Nah, jangan sampai pada saat India meningkat COVID-nya bisa saja kan terkena di Indonesia dan akhirnya perekonomian menjadi bisa dibilang turun lagi itu. Nah, itu. Jadi pertanyaan saya bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu buat Pak Triyono, pertanyaan saya ini bagaimana cara meningkatkan dalam mengelola perekonomian dan bisnis, serta bagaimana Pak melihat peluang di tengah krisis pandemi ini. Soalnya sulit sekali bagi para pelaku UMKM melihat peluang itu Pak. Itu saja pertanyaan dari saya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Wahyullah. Mungkin Mas Eko ya, boleh duluan bagaimana caranya mempertahankan pertumbuhan. Mungkin maksudnya pertumbuhan sebelum pandemi ya, dan mungkin konstan perlahan-lahan juga pertumbuhan sudah mulai membaik di Q2 dari terendahnya di Q2 2020 seperti apa Mas Eko? Oke, baik ya, terima kasih Mas Wahyullah ya. Ya ini memang apa ya hal yang penting ya di dalam menjaga optimisme tadi begitu, dan bagaimana caranya ya kalau dari sisi variabel ekonomi yang paling harus dijaga sebetulnya adalah mempertahankan daya beli. Jangan sampai daya belinya anjlok begitu ya, karena kita sudah mengalami keanjlokan paling parah itu di triwulan 2 tahun lalu ya 2020. Dan sekarang pelan-pelan mulai menaik, konsumsinya udah kelihatan ya, walaupun kita semua masih PPKM mikro begitu, tapi ya kalau teman-teman tanya tuh ya yang jualan tajil itu sudah mulai laku lah, setidaknya lebih laku daripada tahun lalu gitu. Itu contoh aja ya, yang semacam itu di level mikro. Nah itu tentu harus juga diikuti dengan bansos ya, bantuan sosialnya tetap harus jalan karena yang paling bisa menopang tadi konsumsi. Nah, yang kedua benar tadi India itu kasusnya secara ekonomi itu tadinya sudah optimis itu ya, berbagai indikator India itu sudah menghijau semua itu. Nah, karena kemarin kejadian itu akhirnya terhenti itu optimismenya. Sekarang ya mereka sibuk lagi begitu ya untuk menangani pandemi itu. Nah, sehingga supaya nggak terjadi di kita ya, saya mendukung dilarang mudik itu, walaupun punya implikasi ke ekonomi nggak apa-apa. Tapi kalau itu berhasil menekan angka COVID-19 ya, menjaga untuk tidak melonjak, wah itu sudah sebuah apa ya vitamin bagi optimisme berikutnya begitu, karena oh berarti ini sudah mulai bisa dikendalikan begitu, dan nanti baru kemudian diikuti tentu saja faktor vaksinasi ya yang tentu harus
dipercepat dan cukup merata begitu, yang sejauh ini memang masih jadi tantangan kita. Di luar itu sebetulnya dorongan yang kuat itu adalah sektor keuangan, yaitu perbankan. Nah, ini yang memang dua sisi ya. Yang pertama memang dari sisi bunga ya, turunnya belum seperti pergerakan dari bunga simpanan ya, masih bunga kredit masih agak lebih tinggi, tapi yang lebih urgent sebetulnya bukan pada penurunan bunganya, tapi bagaimana dunia usaha kembali untuk meminta kredit gitu. Nah, ini yang terjadi di bank itu banyak yang belum minta kredit ya, karena memang ya kemarin aja mungkin masih banyak yang mengajukan restrukturisasi cukup besar itu ya, hampir 1.000 triliun itu, dan masih berkutat dengan itu, sehingga banknya juga masih agak enggan ya untuk menyalurkan kredit ya, karena ada resiko-resiko yang juga harus diantisipasi, seperti ya mudah-mudahan nggak terjadi gelombang kedua dan seterusnya itu, yang itu mungkin jadi catatan. Jadi kalau semua elemen masyarakat berhasil menjaga tingkat pandeminya tidak melonjak lagi, itu pasti optimismenya akan segera naik gitu. Saya rasa itu dari saya ya, Mas Wayullah ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Eko. Berikutnya Patri nih. Pertanyaannya adalah peluang untuk bisnis di krisis pandemi ini. Ya, Patri. baik. Ya. Terima kasih. Memang ini dihadapi tidak hanya oleh UMKM, tapi oleh semua pelaku bisnis. Bagaimana kuncinya adalah mencari peluang. Memang peluang bisnis itu memang harus dicari. Jadi kita tidak bisa menunggu peluang itu datang ke kita zaman sekarang. Jadi mau nggak mau kita harus buka mata lebar-lebar, kita harus buka telinga lebar-lebar, kita harus banyak bergaul, kita harus banyak melakukan silaturahmi begitu, supaya ini kan kita mengenal betul, harus mengenal pasar. Kita terjun ke pasar, kita tanya, kita bergaul, dan kita lihat. Nah, setelah itu baru kita berpikir kreatif. Kira-kira ide apa untuk bisa memanfaatkan peluang begitu. Jadi caranya ya memang tidak bisa lebih canggih dari itu ya, sebenarnya sederhana. Caranya banyak melihat, banyak mempelajari, banyak mendengar, banyak bergaul, banyak silaturahmi, di situ akan muncul peluang. Jadi memang jangan diam saja di rumah istilahnya gitu. Jangan diam saja di kantor, jangan diam saja di pabrik. Mulai jalan, melihat, baca, buka internet dan sebagainya, lihat gitu. Dari situ kalau emang dicari ya akan muncul peluang-peluang. Walaupun mungkin peluangnya itu belum dalam bentuk nanti bikin produk ini loh, nanti belum tentu. Jadi mungkin baru potensi. Kita lihat, wah ini ada sinar-sinar terang begitu. Nah, itu kalau potensi itu belum jadi peluang. Jadi peluang kalau kita bisa merespon dengan baik, itu jadi peluang. Dengan apa? Dengan mungkin cara pelayanan yang baru, dengan cara model bisnis yang baru, dengan produk yang baru, atau dengan cara pricing yang baru, pakai diskon, atau promosi yang baru. Jadi peluang memang harus dicari, tapi peluang itu harus jadikan real begitu. Nah, itulah perlunya kreativitas dan entrepreneurship di situ. Sebetulnya intinya sama ya Pak ya, sama seperti masa di sebelum pandemi, ketika kita ingin memulai usaha, ketika kita menilai kira-kira apa nih peluang bisnis yang bagus begitu, memang kita harus buka mata begitu ya, benar-benar memperhatikan kira-kira sekitar ini perlunya apa gitu ya Pak ya. Ini sama ya kurang lebih sebelum dan juga di saat pandemi saat ini. Oke, ini tidak terasa ini waktunya juga semakin mepet begitu ya untuk pertanyaan. Kita berikan kesempatan untuk penanya terakhir. Di sini ada Bapak Helman Sembiring. Kami persilakan, Pak Helman. Selamat sore. Terima kasih, Ibu Moderator Syarifah. Jadi, Pak Eko dan Pak Triyono, saya rasa pertemuan hari ini luar biasa. Karena menurut kami, apa yang dikemukakan Pak Eko itu adalah mengenai faktor-faktor luar, eksternal daripada suatu bisnis. Bagaimana itu mengenai pandemi, bagaimana itu stimulus, bagaimana pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Yang dikemukakan Pak Trio adalah faktor-faktor internal. Jadi dikawinkan ini, ya saya rasa para peserta yang 130 ini pulang nanti mudah-mudahan ada membawa hasilnya.
Jadi begini Pak Eko, Bapak Eko telah memaparkan tadi tentang ekonomi makro dan ekonomi Indonesia. Luar biasa, kalau kami sendiri mungkin entah kapan kami dapat data selengkap itu. Dan kami yakin data Bapak itu 100% benar gitu ya, bisa menjadi acuan. Menurut kami, pemerintah kita itu sudah memberikan dan melakukan stimulus yang banyak dan baik. Katakanlah Bapak sebutkan tadi PEN, pemulihan ekonomi nasional. Tahun lalu kan 579 triliun. Tahun ini 699 triliun. Itu kesungguhan yang luar biasa menurut kami. Baru insentif pajak pun sudah diberikan itu. PPh 22, restitusi PPN, PPh 25. Itu tentunya sangat menolong kepada perusahaan-perusahaan. Samping itu mobil. PPN BM mobil yang 1.500 cc ke bawah itu malah 0 sampai akhir tahun ini. Malah yang setengah mewah seperti Fortuner dan sebagainya ya 50%. Itu luar biasa menurut saya. Tapi yang lebih hebat lagi adalah udah didirikannya ya lembaga pengelola investasi strategis. Jadi nanti proyek-proyek strategis ya tentunya tertolong dengan adanya LPI. Nah, dan satu lagi yang kita lihat itu udah diterapkannya dan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi bisnis investasi. Jadi yang kami lihat di sini bahwa seharusnya dengan stimulus-stimulus yang begini dahsyat ini, seyogianya kuartal 1 tadi sudah positif. Tapi ternyata masih minus kan Pak ya? Minus 1. Jadi kalau kuartal 1 minus 1, berarti kuartal 2 dan 3 dan 4 harus totalnya itu nanti memberikan ya 21 kan gitu Pak. Dikurangi 1, 20 bagi 4. Artinya pertumbuhan kuartal 2 harus 6 ke 7%, kuartal 3 6 ke 7%, kuartal 4 6 ke 7% karena udah minus di kuartal 1 ini. Jadi kalau ada statement Pak Jokowi diharapkan kuartal 2 7%, ya harus kalau kuartal 2 4% atau 3%, maka kuartal 3 4 itu udah wah. Pertumbuhan 8 ke 10 kan hampir tidak mungkin gitu ya. Jadi yang mau kami tanyakan di sini dari stimulus-stimulus yang ada tadi, kira-kira stimulus apa lagi yang pamungkas menurut Bapak yang perlu dikeluarkan ini dalam semester 2 ini supaya tercapai nanti 4-5% pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Oke, Pak Saya Helman, yakin kalau bisa dirangkum sedikit, ini pertanyaannya intinya adalah efektivitas nih ya dari stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah, begitu seberapa efektif sih sebetulnya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan seperti apa stimulus berikutnya yang dibutuhkan, begitu ya Pak? Nah, pertanyaan saya sebenarnya kalau hanya ini aja mungkin nggak bisa tercapai yang 7% per kuartal tadi. Jadi menurut Bapak, dan saya tahu di Bapak ada jawabnya ini, stimulus pamungkas apa lagi kira-kira yang perlu dikeluarkan pemerintah? Tambah lagi, vaksinasi kata orang yang ahli nggak mungkin selesai di tahun ini untuk mencapai 181,5 juta rakyat Indonesia. Mungkin semester 1 akhir tahun depan. Kalau demikian berarti kan tambah berat lagi perjuangan ekonomi ini. Nah, jadi bagaimana kira-kira ini Pak? Kira-kira apalagi kira-kira yang perlu diberi masukan ke pemerintah atau ke perusahaan-perusahaan yang hadir ini supaya tercapailah 4,5% tahun depan. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya berikutnya, Mas Eko silakan untuk menjawab. Ini pertanyaannya lumayan nih, kritis sekali. Ya. Terima kasih Pak Helman ya, luar biasa pertanyaannya. Jadi ya tentang stimulus pemerintah ya, memang cukup besar ya, sekitar 4% dari PDB ya. Tahun lalu itu memang hampir 600-an, sekarang 700-an. Cukup besar begitu, tetapi memang kalau kita lihat PDB kita Pak, itu 15.000 triliun Pak. Jadi memang kalau sebelum pandemi ya, jadi tetap aja namanya adalah sebuah stimulus ya, seperti vitamin begitu. Jadi memang tidak mungkin kita hanya bergantung dari anggaran-anggaran ini ya, untuk bisa katakanlah mencapai 7% tadi. Makanya saya tadi mengusulkan salah satu big push yang bisa dilakukan itu adalah bagaimana mengalirkan likuiditas dari sektor perbankan ini ya, saya sebut aja sektor perbankan karena yang gede itu di perbankan ya, bisa masuk kepada sektor real itu ada 8.000 triliun di sana yang dibungai sangat murah begitu ya, bunganya sangat rendah pada saat ini sehingga bahkan mungkin kalau yang tabungannya kecil tuh
biaya administrasinya lebih mahal daripada bunganya ya. Nah itu harus dialirkan ke perekonomian begitu. Ada caranya, memang ada dua ya, bisa pendekatan moneter, penurunan suku bunga acuan, tapi tidak cukup dari itu karena yang meminta kredit kan dunia bisnis nih. Jadi selama dunia bisnis itu tidak banyak meminta kredit, terus pemerintah tadi dengan segala macam, ya sebenarnya pemerintah sudah luar biasa ya, upaya yang mau dilakukan ini sudah banyak sekali. Tapi kalau dunia usahanya nggak bergerak, memang agak berat Pak gitu, karena ya tadi 56% mesin ekonomi kita itu yang menggerakkannya swasta ya, Bapak Ibu yang ada di sini nih ya, para pengusaha begitu. Nah ini nggak mungkin sepenuhnya dialihkan motor pertumbuhan itu dari pemerintah gitu. Itu yang pertama ya. Kalau stimulus apalagi yang dibutuhkan, saya rasa udah nggak kurang ya stimulusnya sebetulnya gitu. Karena kalau diminta nggak akan ada habisnya karena anggaran kita kan terbatas ya. Jadi kalau minta stimulus apa lagi ya mungkin ya. Tapi anggarannya ada atau enggak gitu. Nah itu yang jadi catatan, tinggal bagaimana mengefektifkannya. Nah mengefektifkannya pertama adalah tentu saja untuk vaksinasi ya. Itu harusnya memang semuanya disediakan negara kalau saran saya begitu gitu. Terus yang kedua UMKM dan bantuan sosial ya. Sebenarnya 3 instrumen itu di-push secara gede-gedean, saya rasa mungkin juga sudah cukup efektif begitu. Nah, memang angka ini relatif gede untuk kita ya, tapi kalau misalkan tadi Amerika bisa tumbuh 6,4 itu karena setelah stimulus 900 miliar US dollar itu disetujui sama Senat ya kemarin yang diusulkan Presiden Joe Biden itu ya. Jangan lupa 900 miliar itu sekitar hampir 7 sampai 8 kali lipat cadangan devisa kita itu. Jadi ya wajar aja ya dengan stimulus segede itu pasti langsung membangkitkan ekonomi. Kalau kita punya stimulus segede itu ya ekonomi ini. Tapi kan nggak mungkin ya, realistisnya memang ya kita pemerintah sudah melakukan banyak hal, tapi memang keberhasilannya juga sangat ditentukan bagaimana swasta juga ikut segera bergerak juga begitu ya. Untuk menyambut optimisme perekonomian ini begitu. Oke, ini juga memang jadi tantangan ya karena nggak bisa minta stimulus besar-besar gitu karena akan semakin memperlebar defisit anggaran kita juga gitu ya Mas Eko. Oke, Pak Tri, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Pak Tri, ini mungkin saya juga lebih mengerucutkan juga kali ya. Betul nggak sih sebetulnya kredit ini adalah sesuatu yang betul-betul amat sangat dibutuhkan oleh korporasi? Iya, kita dalam berbisnis itu memang disarankan tidak mengandalkan duit sendiri, apalagi terus jual rumah dan sebagainya begitu. Tapi justru lebih mengandalkan pinjaman, karena pinjaman itu bisa dengan cepat meleverage bisnis kita. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengembalikan pinjaman itu. Nah, untuk itu kita harus memperkuat bisnis kita, memperbaiki bisnis kita, bagaimana kita bisa bertahan dan syukur-syukur bisa tumbuh di masa pandemi ini, dan sehingga layak untuk mendapatkan pinjaman begitu. Ya, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memperbaiki bisnis kita dan juga kita mengembangkan produk-produk baru, mengembangkan pasar baru, mengembangkan bisnis baru, tapi yang betul-betul layak secara finansial begitu untuk didanai. Ini tantangan bagi perusahaan-perusahaan kita. Jadi meningkatkan keunggulan bersaing. Kuncinya adalah tadi inovasi, perubahan. Ya, itu aja Mbak. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak Tri. Ini tadi sekaligus ya Pak Helman merupakan penanya terakhir dalam acara kita hari ini. Luar biasa sekali antusiasmenya. Saya juga ucapkan terima kasih ya kepada para penanya. Ini banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab. Mohon maaf ya, karena memang waktu kita sangat terbatas. Nah, oke, untuk menutup acara ini mungkin kami persilahkan kepada Mas Eko dan juga Pak Tri untuk memberikan kesimpulan nih seperti apa sih dari diskusi kita hari ini. Kepada Mas Eko terlebih dahulu, saya persilahkan. Ya, baik ya. Dari paparan saya tadi sebenarnya kelihatan jelas bahwa pemulihan ekonomi, optimisme perekonomian itu akan lahir ketika kemudian memang penanganan pandemi dan percepatan vaksinasi itu terjadi. Nah, ini 2 variabel kunci untuk bisa menjaga optimisme perekonomian di 2021 dan juga mungkin ke depannya begitu. Sehingga ya sambil kita juga terus ya menanti ya vaksinasi yang dilakukan karena ini memang terbatas dan mungkin juga antri ya giliran begitu, upaya untuk melejitkan optimisme ekonomi ini bisa kita bantu juga dengan menjaga protokol kesehatan, memastikan tadi ada klaster-klaster perkantoran yang kita
ada kenaikan ya di kota-kota besar. Nah, itu yang harus juga diantisipasi. Nah, yang bisa memungkinkan ini semua terjadi ya semua stakeholder di Indonesia begitu. Jadi semuanya harus apa istilahnya ya patuh gitu ya dengan protokol kesehatan sampai kemudian vaksinasinya itu mencapai herd immunity. Pada saat itu saya yakin optimisme akan melejit begitu ya. Bahkan mungkin ekonomi akan segera keluar dari resesi yang kita alami saat ini begitu. Saya rasa itu Mbak Syarifah ya. Oke, peran kita simple ya, menjaga protokol kesehatan begitu. Ini simple tapi sangat bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Pak Tri, seperti apa Pak kata-kata yang ingin disampaikan, mungkin pesan dan juga kesan untuk acara hari ini? Kuncinya adalah kita menjadi agile organization. Agile organization adalah organisasi yang bisa merespon perubahan-perubahan lingkungan bisnis secara fleksibel dan cepat gitu. Nah, ini yang tantangannya. Jadi kita seperti tadi, kita harus banyak melihat ke pasar, kita harus berorientasi pada pasar, kita harus berorientasi pada persaingan, kita harus berorientasi pada dunia luar, orientasi pada global, internasional, dan sebagainya. Baru kemudian kita melakukan pembenahan di dalam supaya bagaimana kita merekonfigurasi sumber daya, merekonfigurasi kompetensi atau kapabilitas supaya memang bisa merespon peluang-peluang itu dengan baik. Saya kira itu aja. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak Tri dan juga Mas Eko, ini luar biasa sekali, ini siang hingga sore hari yang sangat produktif dan juga sangat menginspirasi kita semua. Semoga ini memang topiknya juga sangat bermanfaat ya untuk kita semua dan juga semakin menerapkan protokol kesehatan seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Eko juga demi peran kita sebagai masyarakat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ya. Dan tentunya saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kita dan juga para penanya. Saat ini mohon maaf ya tadi pertanyaannya tidak semuanya terjawab begitu ya. Oke, untuk itu kita lanjut ke penghujung acara hari ini. Sebelum saya mengumumkan siapa sih 3 penanya terbaik dan juga siapa sih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan uang senilai Rp500.000 dari CNBC Indonesia dan juga dari hampers dari PPM Manajemen, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi siapkan wajah-wajah terbaiknya. Saya akan pandu ya untuk foto bersama untuk narasumber yang ada di sini. Mari kita mulai ya. Sudah siap ya untuk timnya yang akan foto? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih sudah difoto ya. Sudah aman ya? Oke. Lanjut ya kita. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara dan langsung ini ya kita sampai ke akhir acara hari ini. Mungkin sudah ditunggu-tunggu juga begitu ya oleh para peserta yang ada di sini. Tapi sebelum itu jangan beranjak dulu karena sebelum bagi-bagi hadiah saya juga akan mengingatkan sekali lagi untuk para hadirin semua jangan lupa mengisi feedback yang telah diberikan linknya oleh panitia acara di sini. Di mana ini tujuan dari feedback ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara. Jadi dimohon kesediaannya ya untuk mengisi feedback online yang sudah disiapkan. Jadi bisa langsung caranya adalah memindai QR code yang ada di layar atau bisa klik link feedback yang sudah kami kirimkan melalui fitur chat pada Zoom tadi ya. Jadi setelah mengisi feedback, jadi harap menunggu beberapa saat dan juga tidak menutup jendela browsernya karena nanti akan ada arahan nih dari Google Drive untuk ke Google Drive untuk bisa mengunduh materi dari para pembicara hari ini. Karena memang tadi sudah banyak nih yang bertanya, kira-kira bisa diunduh nggak ya atau bisa minta nggak ya materi dari para pembicara? Bisa. Jadi caranya adalah dengan mengisi link dari feedback acara hari ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi langsung saja, ini yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya. Kami sudah memilih 3 penanya terbaik pada acara hari ini. Deg-degan? Oke, langsung. Yang pertama, selamat kami ucapkan kepada Teddy Handoko tadi atas pertanyaannya, dan berikutnya juga ada Aziza Karimasari.
Ini adalah pemenang kedua untuk penanya terbaik pada hari ini, dan kemudian ada juga Adi Muhammad Rafli untuk penanya ketiga yang akan mendapatkan hadiah menarik dari PPM Manajemen. Ini kita berikan tepuk tangan ya, ini bisa nggak ya? Meskipun secara online, tapi kita tetap berikan apresiasi ya yang luar biasa untuk para penanya dan juga para peserta yang hadir di acara hari ini. Oke, jadi jangan kemana-mana untuk para pemenang, untuk penanya, karena nanti akan dihubungi oleh pihak admin melalui chat Zoom-nya ya, untuk seperti apa nanti pengurusan hadiahnya. Oke, itu tadi untuk 3 penanya terbaik. Berikutnya juga masih ada lagi untuk 10 orang yang beruntung yang telah kami undi, dan masing-masing akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000 dari CNBC Indonesia dan juga hampers menarik dari PPM Manajemen. Kita sebutkan, yang pertama adalah Yeni, kemudian Imelda AT, ada Andreas Ferian, ada Musli, ada Neni Widiarti, Tardi, Jeffrey Haryanto, Fikri Mahendra, Probo Mukti Nugroho, ada juga Hasanuddin Al-Fahri gitu yang akan menerima hadiah Rp500.000 dari CNBC Indonesia dan juga hampers dari PPM Manajemen. Ini selamat ya untuk 3 penanya terbaik dan juga untuk 10 pemenang yang memenangkan undian ini begitu. Oke, langsung saja kita sudah tiba ya di penghujung acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa sekali kepada para hadirin yang hadir, yang terlibat, dan juga yang mendukung acara ini, begitu ya, kepada para pembicara, kemudian juga kepada para penanya, dan juga kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini dengan membahas tema tadi adalah Dancing with the Pandemic, begitu ya, membahas seperti apa perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 dan juga nanti seperti apa di masa pemulihannya. Sekali lagi, saya Syarifah Rahma mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan pada acara hari ini. Dan saya Syarifah Rahma pamit undur diri. Selamat siang, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang berhenti berkarya, ayo meraih bersama PPM.